Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu bagian dari sini ya. Ini adalah menu, Anda bisa lihat di sini ya, di sebelah kiri yang warna hitam ini adalah menu dari WordPress ya. Saya akan jelaskan kepada Anda ya masing-masing fungsinya ya, sehingga Anda bisa menggunakan plugin ini atau menggunakan menu ini untuk kebutuhan WordPress Anda ya. Oke, jika Anda klik di sini ya di bagian dashboard ya, maka nanti tampilan dashboardnya akan seperti ini. Ini adalah bagian daripada menu-menu ini, contohnya ya, write your blog post ya ini ya, kemudian page adalah yang ini ya, kemudian view site ya, jika Anda mengklik link ini ya, maka akan diarahkan untuk view site-nya seperti ini ya. Kemudian widget dan menu widget ada di sini ya, di bagian appearance. Kemudian komen, jika Anda yang menggunakan komen on atau off ya, komen ini biasanya ada di bagian push ya, sehingga Anda bisa menggunakan komen atau tidak. Kemudian untuk learn about getting started ya, ini rekomendasi dari WordPress, Anda bisa klik di sini. Kemudian ya, ini banyak sekali ya, banyak sekali. Ini adalah WordPress event ya, ini informasi dari WordPress itu sendiri ya, situs resmi dari WordPress. Kemudian jika Anda klik di sini akan ke sini ya di bagian menu. Kemudian jika Anda klik di sini di bagian update, maka akan ada informasi update yang direkomendasikan oleh WordPress ya. Anda bisa lihat di sini ada tulisan 1 ya, maka ada update yang mungkin Anda harus update ya. Contohnya seperti ini ya. Saya menggunakan versi WordPress terakhir 4.8.2, dan jika Anda ingin mengupdate lagi, Anda bisa klik di sini ya, check again ya, klik di sini check again. Jikapun nanti WordPress akan melihat apakah ini sudah versi terakhir atau tidak ya. Kemudian jika Anda ingin menginstal, Anda klik di sini reinstall ya. Saya tidak mengklik ini ya, karena nanti akan berubah semua ya. Jadi saya sarankan Anda tidak mengklik ini, Anda cukup klik ini ya. Dan nanti jikapun WordPress akan diupdate ya, Anda tinggal pilih mau diupdate atau tidak. Kemudian untuk update ada tulisan 1 ya, ini adalah rekomendasi, artinya ada update plugin Akismet ya, Akismet anti spam. Apa itu? Anti spam ini adalah fungsinya untuk menangkal spam ya, menangkal spam. Biasanya ada di kolom komentar di bagian push ya. Push adalah tempat kita menulis ya, nanti saya akan lihatkan kepada Anda. Nah, jika Anda menginstal anti spam ini ya, akan menangkal spam ya, orang-orang yang mungkin men-spam ya. Biasanya mereka memasukkan link website mereka sehingga mereka bisa mendapatkan backlink seperti itu ya. Dan itu teknik SEO ya, tapi itu tidak direkomendasikan ya, karena itu secara tidak benar ya, karena menggunakan spam. Oke ya, seperti itu. Jadi home adalah yang ini ya. Kemudian untuk update, Anda bisa lihat ya informasi update-nya. Nanti bisa Anda pilih apakah Anda ingin mengupdate WordPress-nya atau tidak ya. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu menu-menu yang ada di sini. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan melihat di bagian push ya. Anda klik di sana. Oke. Di menu default dari WordPress ya, ini akan sudah ada push terbaru atau push yang sudah dibuatkan oleh WordPress ya. Oke, untuk melihatnya Anda klik di sini ya. Anda arahkan kursor Anda di sini, kemudian Anda bisa lihat di sini view ya, view. Kemudian Anda tekan keyboard di laptop atau di komputer Anda ya, tahan kontrol ya, tulisan kontrol, kemudian klik kiri di sana, nanti akan diarahkan ke sini ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, ada tulisan terbaru ya, tulisan terbaru Hello World, dan kemudian untuk link permalingnya seperti ini. Oke ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk edit, Anda bisa klik edit di sini. Jika ini quick edit, klik di sini. Kemudian jika Anda ingin menghapusnya, Anda klik di sini. Ya, oke. Anda bisa lihat di sini ya, ini adalah all push ya. All push adalah bagian push yang di sini ya. Jika Anda ingin membuat push ya, dan kemudian klik di sini, maka secara otomatis banyak push yang akan tampil ya. Jika Anda membuat 10, maka akan tampil 10 ya, dan seterusnya. Kemudian jika Anda ingin membuat add new ya, Anda klik di sini. Kemudian jika Anda ingin membuat kategori ya, oke, lihat di sini, klik di sana, kemudian kita akan buat kategori.
Contohnya seperti ini, jika Anda ingin membuat website ini, contohnya website ini andrikeren.com ya, ini adalah seputar bisnis online. Maka Anda bisa membuat kategori-kategori tentang bisnis online. Oke, contohnya seperti ini, ya Anda bisa lihat di sebelah kanan, kategori sini adalah ini yang belum dikategorikan ya. Anda klik di sini ya, klik di sini, edit, kemudian kita ganti misalnya Facebook marketing misalnya seperti itu ya. Kemudian Anda masukkan slagnya ya, kemudian untuk deskripsinya Anda bisa tulis semua tentang Facebook marketing ya, seperti itu ya. Kemudian klik update ya. Oke, kembali lagi Anda klik di sini di kategori, maka secara otomatis sudah tampil ya. Nanti jika Anda membuat postingan terbaru ya, postingan terbaru tentang Facebook, maka Anda bisa memilah kategori post Anda ya, sesuaikan dengan kategori yang Anda buat. Misalnya Anda membuat postingan tentang Facebook, maka Anda bisa membuat kategori tersebut ke menjadi Facebook. Oke, selanjutnya Anda bisa membuat lagi ya, contohnya misalnya Anda ingin YouTube marketing seperti itu ya. Oke, kemudian Anda copy ya, Anda highlight seperti itu, copy, kemudian paste di sana ya. Kemudian Anda juga bisa buat deskripsinya ya, semua tentang seperti itu ya, tentang YouTube marketing seperti itu. Nah, ada parent kategori. Jika Anda membuat non seperti ini, maka nanti YouTube marketing ini adalah sendiri ya. Jadi bukan bagian dari Facebook marketing ya, bukan dari sub kategori dari Facebook marketing ya. Oke, kita akan lihat ya, add new kategori, maka secara otomatis seperti ini. Tetapi jika Anda membuat parent kategori, misalnya Anda ingin membuat Facebook marketing ya, misalnya Anda tulis iklan Facebook seperti itu ya, dan kemudian Anda masukkan juga misalnya ya di sini. Kemudian Anda pilih kategori utamanya adalah Facebook marketing, maka nanti ya ketika Anda klik kategori ya, maka secara otomatis ini adalah sub kategori dari Facebook marketing ya. Maka seperti itu caranya ya. Oke ya, Anda bisa buat ya, silahkan ya. Jika Anda tidak ingin, Anda ingin membuat satu kesatuan, silahkan ya. Jadi seperti itu ya membuatnya. Oke, itu adalah bagian kategori. Kemudian bagian teks ya, tag ini nanti bisa dibuat di bagian post ya. Tag ini adalah memberitahu kepada search engine ya, seperti Google, bahwa page ini atau post ini tentang apa ya. Nanti di demo saat saya membuatkan post ya, Anda akan melihat ya tag ini dari mana. Oke, kita akan lihat di bagian all post, kemudian add new ya. Ketika Anda klik add new ya, maka akan ada seperti ini ya. Oke, ini adalah judul ya, ini adalah judul. Kemudian ini bagian visual ya. Ini adalah menu-menu dari untuk membuatnya. Anda bisa klik di sini, maka akan ada menu di bawah yang muncul ya. Ada bagian bold ya, italic ya, center dan sebagainya. Link ya. Nanti di video selanjutnya ya, di bagian post nanti kita akan demo ya. Oke, kemudian di sebelah kanan ya, ini adalah save draft preview ya. Kemudian jika Anda ingin membuat password ya, Anda klik di sini ya, kemudian Anda klik password ya. Nanti page ini atau post ini ya, post ini akan di password ya. Jika Anda ingin public, maka secara otomatis akan public. Kemudian nah, ini adalah kategori yang sudah kita buat ya. Kategori misalnya Anda ingin menulis tentang Facebook ya, maka Anda bisa centang di sini ya, maka nanti post tersebut adalah bagian dari Facebook marketing di kategori ya. Kemudian untuk tag Anda bisa masukkan misalnya kata kunci yang Anda ingin target adalah Facebook marketing, Facebook, iklan Facebook dan sebagainya ya. Nanti di demo saya akan demokan lebih lanjut lagi ya. Oke, seperti itu post ya. Sekian penjelasan dari bagian post. Nah, yang selanjutnya adalah media. Anda klik di sini ya, media. Apa itu media? Baik, media adalah tempat di mana Anda menyimpan gambar ya, menyimpan gambar ya. Caranya Anda klik di sini add new ya. Kemudian Anda masukkan gambar. Media ini biasanya digunakan ketika kita ingin memasukkan gambar di dalam post ya, di dalam post ini ataupun di bagian page ya.
Anda juga bisa gunakan untuk link download seperti itu bisa ya, tapi tergantung hostingnya ya, karena ada beberapa hosting yang dia tidak unlimited ya, dibagi atau mempunyai kapasitas hanya 25 mega. Artinya ketika Anda mendownload atau memasukkan link download ya lebih dari 20 mega, maka itu tidak akan menjadi link ya. Dan biasanya untuk media ini ya ketika Anda klik di sini add new ya, kemudian select file, maka Anda bisa menyimpan gambar ya. Tetapi biasanya media ini sangat jarang digunakan ya, karena secara otomatis ya nanti ketika kita membuat post di bagian add new ya, biasanya kita akan menambah gambar ya. Oke, kita akan lihat di bagian gambar. Anda bisa di sini add media. Anda lihat di sini add media ini sama dengan yang ini. Ya, klik di sini. Nah, nanti secara otomatis kita bisa membuatnya. Bisa membuat galeri, audio, ya, video, ya, image, dan URL juga seperti itu. Ya, oke. Kita kembali lagi. Kemudian jika Anda ingin add new, Anda bisa klik di sini. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, sama ya dengan yang ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi media adalah untuk menyimpan gambar. Baik, yang selanjutnya saya akan jelaskan kepada Anda bagian page ya. Oke, Anda klik di sini page. Oke, Anda bisa lihat di sini ada satu page yang sudah dibuatkan oleh WordPress itu sendiri ya, yaitu sampel page. Oke, kita akan lihat di bagian view-nya ya. Oke, Anda bisa lihat di sini page. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Oke, apa beda page dengan post ya? Oke. Post ini tulisannya adalah di bagian postingan. Anda bisa lihat di sini ya, di bagian postingan. Kalau page itu tidak di postingan, tetapi biasanya ada di bagian menu. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat menu. Misalnya menu bagian home ya, nanti ada page-nya. Kemudian menu bagian kontak di sini, maka ada page-nya. Kemudian menu bagian bisnis Anda misalnya, atau about me seperti itu ya, maka itu adalah page. Nah, ada 3 yang biasanya digunakan atau dibuat oleh WordPress ya, atau dibuat oleh kita. Yang pertama adalah contact form, kedua privasi policy ya, ketiga about me ya. Biasa rata-rata yang dibuat adalah 3. Nah, yang digunakan untuk membuat seperti itu adalah page. Kemudian apa beda page dengan post? Anda juga bisa membuat post di bagian privasi polisi, about me, ataupun kontak saya seperti itu. Tetapi bedanya adalah ketika kita ingin membuat menu, ya menu di sini, maka nanti ya di sini di bagian menu ya. Oke, saya akan lihatkan sedikit ya kepada Anda. Nanti di sini ya, di sini ini yang diminta adalah page ya. Saya sarankan Anda gunakan page ya. Menu yang akan muncul itu di bagian di atas, itu tergantung template-nya ya, template yang kita gunakan ya. Itu bisa di atas ya, bisa di bagian di sini ya, atau bisa di bagian di bawah di sini ya, tergantung Anda yang ingin menggunakannya. Jadi saran saya jika Anda ingin membuat postingan menu atau membuat menu, maka saya sarankan Anda gunakan page. Tetapi jika Anda ingin membuat tulisan, artikel ya seperti itu, maka saya sarankan Anda gunakan post ya. Jadi seperti itu perbedaannya ya, walaupun page dan post Anda juga bisa gunakan kedua-duanya ya. Tetapi saya sarankan ketika Anda ingin membuat hal seperti itu, pisahkan ya, yang mana page dan yang mana post. Baik, yang selanjutnya saya akan jelaskan kepada Anda session dari komen ya. Oke, Anda klik di sini bagian komen. Nah, komen ini ya, di bagian komen ini adalah hanya menunjukkan komen yang mana di pending ya, yang mana di approve, yang mana di spam, dan mana yang di trash ya, trash atau dihapus. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini WordPress. Oke, kita akan lihat. Anda juga bisa reply atau membalas ya, seperti itu, membalas komen misalnya. Oke, kita akan lihat ya. Misalnya postingan seperti ini ya. Kemudian ada komen, Anda bisa lihat di sini ya, komen yang ini sama dengan yang ini ya.
Jika nanti ada komen ya, ada komen di sini, Anda juga bisa mereplay atau membalas komen dari seseorang tersebut ya. Oke, Anda bisa tulis di sini, kemudian klik di sini post komen, ataupun jika Anda ingin membuatnya juga di bagian dashboardnya juga silahkan ya. Anda klik di sini, kemudian bagian klik reply di sini ya, atau quick edit juga bisa ya. Kemudian jika Anda ingin menghapusnya, Anda silakan klik di sini ya, trash, ataupun jika Anda anggap spam ya, contohnya seperti ini ya. Oh, ini kan ada link ya. Ini biasanya akan langsung Anda bisa lihat di sini link ya. Anda bisa lihat di sini link. Ini biasanya untuk ini adalah spam ya, karena biasanya orang yang mengomentari itu kalau ada link itu biasanya spam, nanti langsung dikonekkan ke spam, dan itu akan nanti diberitahukan oleh plugin Akismet spam ya kepada email Anda. Selanjutnya kita akan jelaskan kepada Anda ya, itu bagian appearance ya. Oke. Apa itu appearance? Appearance adalah tampilan dari blog kita. Oke, Anda klik di sini ya, maka langsung diarahkan ke bagian themes ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, ini adalah theme defaultnya ya. Oke, kita akan lihat ya, theme default yang diberikan oleh WordPress. Nah, bagaimana cara mengganti theme-nya ya? Anda bisa klik di sini ya, di bagian add menu. Ya, kemudian Anda bisa pilih sesuai dengan keinginan Anda. Contohnya ini adalah yang direkomendasikan oleh WordPress itu sendiri, dan ini adalah gratis, dan ini gratis ya. Jika Anda ingin mengupload theme ya, misalnya contohnya Anda membeli theme dari perusahaan misalnya ya, Anda bisa mengupload theme-nya di sini ya. Klik di sini, kemudian choose file di sini ya, masukkan file tersebut ke dalam dari komputer ke dalam WordPress ini ya. Itu yang pertama. Kedua, yang selanjutnya adalah fitur. Kemudian jika Anda ingin menggunakan yang populer, yang sering digunakan banyak orang, ya Anda klik di sini ya, maka Anda bisa pilih ya sesuai dengan keinginan Anda ya. Kemudian untuk latest ya, latest ini adalah WordPress yang baru saja diupdate ya, atau WordPress yang baru saja dibuat oleh pengguna WordPress ya. Kemudian untuk favorit ya, silakan ya, jika Anda mempunyai orang ya, atau mempunyai vendor yang mempunyai template WordPress ya. Jika Anda ingin menggunakan fitur filter ya, misalnya Anda ingin hanya satu kolom ya, satu kolom, tidak ingin dua kolom seperti itu, atau Anda ingin 3 kolom seperti itu ya, klik di sini misalnya 3 kolom, maka Anda bisa menggunakannya ya. Oke, misalnya feature layout, Anda bisa pilih yang mana yang Anda inginkan ya, misalnya bisa custom header ya, bisa custom color dan sebagainya ya. Kemudian untuk subjek, misalnya untuk blog seperti itu. Oke, kita akan lihat ya. Klik di sini apply filter, nanti WordPress akan mencari theme yang direkomendasikan. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Seperti ini ya, Anda bisa pilih dan sesuaikan dengan keinginan Anda ya. Oke, kita akan lihat di sini ya. Kita akan pilih-pilih sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, saya baru saja melihat ya, ada yang bagus ya menurut saya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Oke, Anda bisa lihat di sini, kita akan lihat di preview. Oke, nanti tampilan website kita akan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada template-nya atau ada menunya di sini ya, ada tulisannya juga ya, ada push-nya, kemudian ada yang ini. Oke, saya akan gunakan yang ini ya. Klik di sini install, dan nanti WordPress kita akan menginstal theme-nya ya. Oke, installing dalam proses ya. Oke, sudah terinstall ya. Kemudian klik X di sini, kita akan lihat ya. Klik di sini, enter. Oke ya, kenapa itu belum terjadi? Karena kita belum mengaktifkannya ya. Oke, kita akan kembali lagi di bagian themes ya. Oke, kemudian kita sudah install, kemudian klik aktif di sini. Ya, oke, sudah aktif. Ya, kemudian kita akan lihat di visit site. Ya, oke, maka sudah aktif ya. Dan ini blog kita yang kita bisa gunakan ya. Anda bisa lihat di sini ya, ada recent post ya, ada menunya juga ya, dan sebagainya. Oke, kemudian untuk customize ya, Anda bisa pilih ya. Ini tergantung
timnya ya. Anda klik di sini di bagian customize ya. Di bagian customize. Oke, Anda bisa lihat di sini. Nah, menu-menu yang sebelah kiri ini tergantung dari timnya. Ya, Anda ada juga yang mempunyai site identity, ada juga yang tidak punya ya, itu tergantung timnya ya. Oke, kita lihat ya site identity. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, site title, kemudian jika Anda ingin menggunakan logo ya. Ini kembali lagi ya, ini tergantung timnya ya. Oke, ada icon ya, jika Anda ingin menggunakan icon ini adalah yang ini ya, ini akan putih ya. Anda bisa masukkan iconnya, klik di sini, nanti secara otomatis ada tampilan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada general setting ya. Ada slide setting ini ya. Oke, ini defaultnya. So, post ya, karena kita belum mempunyai post. Kemudian header option. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Ini juga bisa diedit ya, cukup bagus sekali ya, saya lihat. Kemudian dan sebagainya. Ada color juga ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, text color warna merah ya. Kita ganti warna biru, apakah bisa? Oke, kita akan lihat ya. Kemudian klik save and publish, kita akan lihat. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, warna merah tetap ya. Oke ya, ternyata text header ya di sini, background color seperti itu. Kemudian theme primary, oke, kita akan lihat warna biru ya, karena saya suka lebih warna biru. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, berubah ya. Oke, seperti itu. Kemudian banyak sekali ya, ada background image ya, jika Anda ingin image ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, atau Anda bisa klik di sini ya untuk jika digunakan di mobile ya. Oke, seperti itu. Kita akan lihat di Hello World. Oke ya, bagus sekali ya template-nya ya. Oke, kemudian banyak sekali ya widgetnya ya, widget ada sebelah bagian kanan ya. Oke, banyak sekali. Oke, cukup bagus ya template ini, Heatmap namanya, Heatmap ya. Jika Anda tidak menemukannya, Anda tulis saja ya di bagian add new ya, kemudian di bagian search seperti itu ya. Oke, seperti itu tim appearance-nya ya. Kita sudah menemukan template yang bagus ya, Heatmap ya, dan ini sangat sangat bagus ya digunakan, dan kita akan mengeditnya nanti ya, agar website kita akan lebih bagus lagi. Baik, yang selanjutnya kita akan menjelaskan ya. Saya akan menjelaskan kepada Anda tentang bagian plugin ya. Oke, Anda bisa lihat di sini, klik di sini ya, plugin. Kemudian ada 3 menu. Yang pertama ada install plugin. Install plugin ini adalah yang di sini ya. Ini adalah plugin-plugin yang kita gunakan ya. Apa itu plugin? Ya, plugin adalah tools ya, atau alat yang akan meningkatkan performa dari website kita atau blog kita ya. Apa saja performa tersebut ya, contohnya seperti ini. Kita ingin blog kita tampil di Google, maka kita akan menginstal All-in-One SEO Pack seperti itu, atau Google XML Sitemap. Nah, fungsi plugin, contoh pluginnya seperti itu. Atau Anda ingin membackup data-data yang ada di sini, maka Anda bisa install backup WP plugin ya. Jadi plugin-plugin ya, plugin-plugin itu banyak sekali ya. Anda bisa lihat di sini ya, di bagian add new. Ya, Anda klik di sini ya, add new sama yang di sini sama. Nah, ini ada banyak sekali ya. Contohnya Akismet, ini untuk menangkal spam ya. Kemudian Jetpack WordPress ya, ini untuk banyak sekali ya, social sharing, protection, backup dan sebagainya. Kemudian WP Supercharge, ini untuk mempercepat caching engine ya, engine di WordPress ini mempercepat lagi akses loadingnya dan sebagainya ya. Kemudian ada bagian populer juga ya. Anda klik di sini, kemudian ada juga contact form. Ini untuk membuat contact form ya, mudah dan fleksibel. Ya, kemudian ada untuk SEO. Kemudian untuk all-in-one SEO pack ya, yang seperti ini ya, yang saya katakan tadi ya. Ini untuk memberitahu kepada search engine ya tentang SEO. Kemudian Google XML Sitemap. Kemudian tim ini MC Advanced. Ini untuk agar menu-menu yang di bagian post tadi itu lebih lengkap ya. Ada bagian italiknya, ada bagian underline-nya ya, ada bagian tulisan coret di tengah ya. Ini kita gunakan yang ini. Kemudian untuk duplicate post ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi plugin-plugin ini adalah fungsinya untuk meningkatkan performa dari website atau blog Anda.
Tetapi jika hosting Anda unlimited space itu sangat bagus ya. Artinya jika pun banyak plugin yang Anda install di sini nanti ya, nanti banyak ya. Itu jika hosting Anda bagus ya, maka itu tidak akan memberatkan kecepatan loading dari website Anda. Tetapi jika hosting Anda mempunyai kapasitas, maka itu sangat mempengaruhi kinerja loading dari blog Anda. Untuk itu saya sarankan Anda gunakan hosting yang unlimited ya, karena ketika Anda ingin menginstal banyak plugin di sini, kecepatan loading dari website Anda itu tidak akan berpengaruh ya. Artinya kecepatan Anda akan tetap stabil, dan itu paling disuka user ya. Anda bisa bayangkan jika ada user yang ingin mengakses blog Anda melalui handphone ya, ketika mereka mengklik link website Anda dan itu lama sekali dibuka, maka saya yakin user tersebut akan meng-close website Anda, dan itu sangat menjadi kerugian bagi Anda. Nah, jika Anda menggunakan hosting yang unlimited space ya, atau unlimited bandwidth, maka itu tidak akan pengaruh ya. Untuk itulah saya sarankan Anda gunakan hosting yang unlimited space dan unlimited bandwidth ya. Jadi nanti ketika Anda menginstal banyak plugin ya, kecepatan loading Anda tidak akan berpengaruh. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang user ya. Oke, Anda bisa lihat di sini, klik di sini. Nah, ini adalah user ya. Anda bisa lihat di sini saya adalah sebagai administrator. Nah, nanti Anda bisa buat lagi ya user untuk yang Anda gunakan ya. Untuk rule-nya ya, peraturannya Anda bisa gunakan ya. Apakah dia sebagai author ya, author adalah penulis, kemudian editor hanya untuk bisa mengedit, kontributor ataupun subscriber ya. Jadi Anda bisa membuat user yang Anda bisa gunakan. Misalnya katakanlah Anda kesulitan untuk menulis ya, atau membuat tulisan yang hampir setiap hari, maka Anda bisa rekrut orang yang ingin menjadi author ya, penulis. Jadi nanti Anda bisa masukkan atau buat username ya, di bagian authornya Anda klik di sini authornya, kemudian Anda tulis username, kemudian Anda bisa tuliskan passwordnya seperti itu ya. Nanti username tersebut Anda misalnya contohnya ya, penulis misalnya ya. Nah, nanti username dan password ini bisa Anda berikan kepada orang yang Anda rekrut, misalnya Budi seperti itu ya. Jadi si Budi ini bisa sebagai author ya, penulis daripada website Anda, dan si Budi ini tidak akan bisa mengedit apapun yang di sini ya, karena Anda hanya memberikan hak akses untuk sebagai author ya, penulis seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Anda juga bisa buat bagian editor ya. Jikapun Anda ingin membuat bagian administrator seperti Anda ya, silakan. Ya, Anda juga bisa masukkan atau sebagai subscriber, kontributor dan sebagainya. Nah, jika Anda ingin mengedit bagian profil, Anda klik di sini your profile ya. Oke, Anda klik di sini live ya. Kemudian Anda juga bisa edit di sini ya. Anda bisa untuk lihat admin colornya ya, dan sebagainya. Anda bisa edit di bagian di sini. Baik, di video ini saya akan jelaskan kepada Anda ya tentang tools dan setting ya. Kalau tools ya, Anda bisa klik di sini tools. Anda bisa lihat di bagian di sini, ini jarang sekali digunakan ya. Ini ya. Yang pertama Anda bisa gunakan bagian import ya. Import ini jika Anda ingin mengimport website lain ya. Jika Anda mempunyai website lain atau WordPress lain, Anda bisa import, contohnya seperti ini, blogger ya. Anda bisa import bagian postnya, komen, user dari blogger yang lain. Anda klik di sini install ya, dan sebagainya. Ya, jika Anda ingin menggunakan WordPress ya, Anda juga bisa import di bagian di sini. Kemudian juga Anda bisa gunakan export ya. Export adalah membuat HTML file ya, dan menyimpannya di dalam komputer Anda. Kemudian dari file tersebut ya, Anda bisa masukkan ke bagian website WordPress yang lain. Jadi di bagian tools ini fungsinya adalah memberikan atau mendapatkan data-data dari WordPress yang lain. Jadi Anda bisa mendapatkan data-data dari WordPress yang lain ya, menggunakan menu import. Kemudian yang selanjutnya adalah
dengan ekspor, maka Anda bisa mendapatkan file-file yang atau membuat file Anda ya WordPress ini, kemudian Anda bisa berikan kepada WordPress yang lain. Jadi menu toolsnya seperti itu. Baik, saya akan jelaskan kepada Anda bagian setting. Anda klik di sini ya, setting ya. Nah, ini adalah setting ya. Anda bisa gunakan di bagian timnya ya, di bagian template-nya di sini ya. Karena di beberapa tim atau template itu sama ya bagian general settingnya ke bagian di sini. Tetapi jika pun Anda ingin menggunakan yang ini, itu boleh-boleh saja ya. Contohnya, jika Anda menggunakan atau site title ya, judul dari website Anda apa, Anda tulis di sana ya, kemudian tagline-nya bisa description ya. Kemudian untuk WordPress address ya, saya tidak menggunakan www. Jikapun Anda ingin menggunakan www, silakan seperti itu. Ya, nanti Anda bisa tambahkan www-nya saja ya. Kemudian Anda juga bisa tambahkan yang di sini ya. Saya biasanya tidak menggunakannya ya, saya lebih suka seperti ini. Kemudian jika Anda ingin mengganti email, silakan ya, di sini bagiannya. Kemudian jika Anda ingin membuat orang ya register, Anda klik di sini. Jikapun membuat orang lain tidak register, Anda klik di sini. Kemudian untuk user default ya, oke, Anda biarkan saja ya untuk subscriber. Jadi nanti ketika ada yang komen atau memasukkan kolom bagian user ya, itu secara otomatis akan dijadikan subscriber ya, atau subscriber itu adalah orang yang hanya menuliskan nama dan email, dan mereka langsung secara otomatis menjadi subscriber. Kemudian untuk bahasa ya, bahasa dari yang ini Anda bisa pilih United States ya atau Indonesia, silakan ya. Indonesia atau bahasa ya, di bahasa atau Indonesia. Oke, bahasa Indonesia seperti ini ya. Tapi saya biasanya lebih suka bahasa Inggris ya, seperti ini. Kemudian untuk time zone, oke, karena kita di Indonesia Barat ya, Anda bisa pilih UTC plus 7 ya. Di Indonesia Barat ini adalah UTC plus 7 ya. Oke, kemudian untuk date format ya, date format Anda bisa pilih ya, saya biarkan saja. Kemudian untuk time format seperti ini ya. Kemudian week start mulai dari Monday ya. Monday adalah Senin ya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, oke, kita akan save dulu. Oke, kemudian untuk writing ya, writing adalah penulisannya. Oke, biarkan saja ya. Ini ada defaultnya, saya biasanya tidak menggantinya. Kemudian untuk reading, nah ini adalah reading ya. Reading adalah tampilan blog kita. Misalnya kita mempunyai postingan, ada 15 postingan ya. Tentu kita akan membuat itu lebih bagus ya. Maka kita bisa buat hanya ditampilkan 10 saja, atau ditampilkan hanya 5 saja, seperti itu. Nah, jika Anda ingin membuat misalnya di bagian page-nya ya, di bagian page-nya misalnya kita sudah buat sampel page ya, maka nanti jikapun orang yang berkunjung ke sini ya, itu langsung atau tetap di sini, maka kita bisa buat ya. Apakah Anda ingin membuat sampel page ya, ini sampel page adalah yang ini. Oke, kita akan lihat ya, save page. Oke, kita akan akses website utamanya, enter, maka langsung secara otomatis di bagian sini. Jadi apapun itu di sini ya, jika Anda men-settingnya di bagian front page-nya adalah page Anda ya, misalnya page Anda sampel page ya, maka nanti akan diarahkan ke bagian di sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk diskusi ya, biarkan saja ya, saya biasanya biarkan saja. Kemudian untuk default avatar, apakah Anda ingin buat avatar logo ya, atau Anda ingin membuat seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian untuk media sama ya, thumbnail size-nya ya 150 oke, biarkan saja ya, karena biasanya nanti secara otomatis ini tampil di bagian appearance ya. Oke, kemudian permalink. Nah, ini yang penting ya, jika Anda menggunakan date and name, maka nanti ya postingan Anda akan seperti ini ya. Oke, saya biasanya gunakan post name. Jadi nanti website kita akan hanya tampil seperti ini. Website Anda garis miring judul daripada post name ya. Tapi jika Anda ingin menggunakan monthly and date ya, jadi nanti ada tahun, ada bulan ya, ada
date-nya ya, dan kemudian baru post name ya, dan itu sangat sulit untuk diingat ya, diingat oleh pembaca ya. Jadi saya sarankan Anda gunakan post name ya. Oke, kemudian klik save ya. Oke, seperti itu ya menu-menu yang ada di bagian kiri ini ya. Selanjutnya kita akan demonstrasi bagaimana membuat blog WordPress kita menjadi lebih bagus lagi.